Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Aulia Diningsih, MPM 130120150. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Analisis Pendidikan Terhadap Problematika Remaja Nakal dan Peran Orang Tua dalam Pengasuhan Remaja. Studi kasus di Desa Ciracap, Kecamatan Jampang Kulon. Program Studi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Bandung. Pada bab 1 pendahuluan, latar belakang masalah. Kenakalan remaja merupakan suatu pelanggaran hukum yang dilakukan oleh seorang remaja yang dapat berakibat pada dipenjaranya pelaku atau remaja tersebut. Karena akibat dari perubahan fisik, psikis, dan sosial, maka dapat disimpulkan bahwa remaja mengabaikan peraturan yang ada. Salah satu cara untuk mencegah kenakalan remaja adalah dengan mengenalkan pendidikan agama, khususnya pendidikan agama Islam sejak dini. Pendidikan Islam merupakan alat yang efektif untuk melawan dan menyaring unsur-unsur negatif yang timbul akibat globalisasi. Perlu dilakukan upaya untuk mendorong nilai-nilai Islam, guna menguatkan keimanan dan ketakwaan pada setiap pribadi umat Islam. Pendidikan Islam adalah seluruh upaya melestarikan dan mengembangkan fitrah manusia, serta sumber daya manusia yang dimilikinya demi berkembangnya manusia seutuhnya. Pada rumusan penelitian kali ini, yang pertama yaitu bagaimana karakteristik pelaku remaja nakal, yang kedua bagaimana pendidikan agama yang diberikan oleh keluarga kepada pelaku dan di lingkungan masyarakat di tempat tinggalnya, yang ketiga apa faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya perilaku remaja nakal dilihat dari pendidikan agama Islam. Untuk metode penelitian kali ini yaitu metode studi kasus. Salah satu jenis penelitian deskriptif kualitatif adalah penelitian yang menggunakan metode atau pendekatan studi kasus. Studi kasus termasuk dalam penelitian deskriptif analisis. Lokasi dan waktu penelitian dilaksanakan di Desa Ciracap, Kecamatan Jampang Kulon. Untuk fokus studi kasus pada penelitian ini, yang pertama yaitu karakteristik pelaku remaja nakal, yang kedua bagaimana pendidikan agama yang diberikan oleh keluarga kepada pelaku yang terlibat remaja nakal atau di lingkungan masyarakat tempat tinggalnya, dan yang ketiga, apa faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya perilaku remaja nakal dilihat dari pendidikan agama Islam. Hasil penelitian pada kasus pertama dan kedua menggambarkan kompleksitas tantangan dalam pendidikan agama Islam di lingkungan pedesaan. Diperlukan peran aktif dari keluarga, masyarakat, dan lembaga keagamaan untuk memberikan pendidikan agama yang holistik dan menyeluruh kepada generasi muda. Hanya dengan demikian, mereka dapat tumbuh menjadi individu yang memiliki iman yang kokoh dan mampu menjalani kehidupan dengan penuh kesadaran akan tugas agama. Kasus pergaulan bebas yang dimiliki remaja menunjukkan bahwa pendidikan agama Islam memegang peran penting dalam pembentukan moral dan karakter remaja. Namun keberhasilan pendidikan ini sangat bergantung pada kerjasama antara sekolah, keluarga, dan masyarakat. Orang tua perlu lebih aktif dalam memberikan perhatian dan teladan yang baik serta mendukung kegiatan keagamaan anak-anak mereka. Masyarakat juga perlu berperan dalam menciptakan lingkungan yang kondusif untuk tumbuh kembang remaja yang sehat secara fisik dan spiritual. Pembahasan penelitian yang pertama, karakteristik perilaku remaja nakal. Setelah peneliti melakukan observasi dan wawancara pada kasus A dan B, keduanya menggambarkan kompleksitas tantangan dalam pembentukan karakteristik remaja nakal. Dalam perspektif Islam, kasus keduanya yang melibatkan remaja menunjukkan bahwa pendidikan agama Islam memegang peran penting dalam pemahaman terhadap ibadah, akidah, akhlak, dan tauhid. Yang kedua, pendidikan agama yang diberikan oleh keluarga kepada pelaku yang terlibat remaja nakal. Hasil wawancara kepada orang tua, pelaku remaja nakal pada kasus pertama dan kedua tersebut peran orang tua dalam mendidik, yaitu kurangnya membentuk perilaku anak dalam pendidikan agama Islam, kurangnya peran sebagai pendidik, pendorong, motivator, atau panutan. Dan yang ketiga, faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya perilaku remaja nakal. Hasil penelitian dengan informan penelitian menyimpulkan ada dua faktor yang mempengaruhi terjadinya perilaku remaja nakal, yaitu faktor internal dan eksternal. Kedua data pada pelaku remaja nakal, faktor internal yaitu dalam diri sendiri yang cenderung untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak baik itu antara lain kurangnya iman yang kuat pada agama seperti akidah, ibadah, akhlak, dan tauhid. Serta faktor eksternal dari luar yaitu lingkungan dan keluarga, karena lingkungan dan keluarga berperan penting dalam membentuk kepribadian yang baik. Faktor lingkungan juga sangat berpengaruh pada kehidupan sehari-hari. Contohnya teman sebaya yang mengajak pada hal yang tidak baik dan menunjukkan perilaku negatif. Dan yang terakhir, penutup pada kesimpulan dari hasil observasi penelitian tentang karakteristik pada pelaku remaja A dan B. Yang pertama, pemahaman terhadap ibadah seringkali lalai dalam melaksanakan ibadah wajib. Yang kedua, pemahaman akidah pada pelaku remaja nakal biasanya terpengaruh akidah yang lemah seperti seringkali kebingungan tentang kepercayaan dasar-dasar Islam. Yang ketiga, pemahaman terhadap akhlak.
Perilaku yang tidak berakhlak pada remaja nakal seringkali menunjukkan perilaku yang tidak sesuai dengan akhlak Islami, seperti berkata kasar serta perilaku kriminal. Yang keempat, pemahaman tauhid pada pelaku remaja nakal seringnya terpengaruh oleh syirik. Sekian hasil presentasi saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.